diri. Terima kasih, Amelia. Oke, terima kasih Mas Ibu. Sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang 2001, ya. Jadi ketika pemeriksaan sudah dilimpahkan ke persidangan, kita masih menggunakan KUHP yang lama. Itu ya, itu ya. Yang pertama itu kita jadi masih pakai KUHP yang lama karena sudah menggunakan apa? Ya. Dan yang kedua tadi poinnya apakah saling menjadi saksi, itu ya. Jadi ini satu berkas. Ya. Dan yang menghadirkan saksi maupun terdakwa adalah penuntut umum. Ya, di sini posisinya sebagai terdakwa, saya lihat sebagai terdakwa semua ya. Namun saya tanyakan lagi saya pastikan lagi kepada penuntut umum karena penuntut umum yang mengajukan penuntutan. Bagaimana apakah ini sebagai terdakwa? Iya, kemudian mereka semua satu berkas 6 orang terdakwa, jadi tidak ada tidak saling menjadi saksi, itu ya. Berarti murni sebagai kawan. Sama-sama sebagai terdakwa. Oke, masih. Bukan saling menjadi saksi karena berkasnya jadi satu. Kecuali berkasnya bisa split, itu kalau di KUHP yang lama itu saling menjadi saksi ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau satu berkas, kalau setahu saya masing-masing terdakwa. Ada lagi satu berkas saling menjadi saksi ada. Itu ya. Ada lagi cukup? Terus cukup. Kita mulai dengan terdakwa satu ya. Jadi kita dirakat ya. Coba sekarang saudara terdakwa satu terangkan bagaimana awal kejadiannya sehingga saudara hari ini dihadapkan di persidangan. Bagaimana saudara bisa akhirnya bisa dihadapkan sebagai terdakwa sekaligus saudara masih berstatus sebagai terpidana. Ini saatnya saudara bercerita, silakan saudara ungkapkan apa tidak ini saudara. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tepat tanggal 3 Januari pukul 2005. Waktu itu saya lagi duduk di depan pintu kamar, di dalam kamar, sedang ngobrol dengan Pak Cali. Dalam kamar. Kamarnya bisa disebut kamar E1, blok E1. Terus? Tiba-tiba Pak Hendra datang dan Pak Hendra komandan Warpan datang langsung menanyakan dia namanya Asep yang mana, dan juga saya bilang saya Pak, di mana lemari kamu? Saya tunjukin lemari saya. Untuk membuka lemari itu saya harus buka kasur, angkat kasur ya mulia. Pas saya angkat kasur itu ada bungkus rokok. Bungkus rokok itu ini sapan. Ya. Dari situ saya diamankan, dibawa ke pos penjagaan. Ditanya, ya siapa? Saya tidak tahu. Ini kan ada di dasar laut, ini bukan punya saya. Kalau memang punya saya, ada di kasur saya tidak mungkin angkat itu kasur. Dan hanya orang bodoh yang bisa angkat kasur mengasih tahu barang seperti itu. Karena di situ bukan ada saya, ada 8 orang di dalam kamar itu. Ya. Dari situ saya ditanyai di informasi, saya tetap mau mengakui Tuhan pada saya. Karena Pak Hendra itu curiga sama Adian, lalu dia memanggil Adian. Udah di situ saya diinterogasi Adian itu di bawah Pak juga. Dan saya di situ Pak telepon Polsek Kepala Putih. Nah di situ saya dipisahin sama Polsek, saya digeser ke lemari dan selanjutnya Adian bisa itu aja yang Ditemukan apa tadi? Sabu. di dalam bungkus rokok filter. Di dalam bungkus rokok. Filter.